Shalom, selamat malam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kalau pada malam hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti kebaktian doa. Mari jemaat sekalian, kita mau siapkan hati kita. Kita bangkit berdiri dan kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Saudara, kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang begitu mengasihi kita. Anugerahnya selalu baru tiap hari bagi kita. Mari pada malam hari ini kita mau memuji Dia, kita mau membesarkan namanya. Kita mau katakan, besar setiamu Allah Bapakku. Dengan penuh ucapan syukur kita kepada Dia, Allah yang penuh kasih. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua
Benar Tuhan, besar setiamu kepada setiap kami anak-anak-Mu. Kau selalu menuntun kami, Kau selalu menyertai kami. Kami bersyukur ya Bapa, kalau pada malam hari ini kami boleh datang kepada Engkau. Kami mau memuji, memuliakan Engkau. Kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau menaikkan doa-doa syafaat. Tuhan, biarlah Engkau menilik setiap hati kami. Biarlah Tuhan Engkau yang menyuci kuduskan kami. Sehingga Tuhan, doa-doa yang kami naikkan kepada Engkau, boleh Engkau jawab sesuai dengan waktu dan rencana-Mu yang indah. Terima kasih ya Bapa. Pimpin kebaktian doa pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, mari kita bersyukur. Karena ada banyak hal di dalam hidup kita di mana kita boleh merasakan besar setia Tuhan. Meskipun saat ini kita hanya ada di rumah saja, tapi kita tetap dapat mengikuti ibadah. Kita tetap dapat mengikuti persekutuan. Kita boleh mengikuti seminar-seminar yang diadakan. Bahkan ada sukacita ketika kita mengalami pergumulan hidup sekalipun. Di situ ada Tuhan yang selalu menuntun kita untuk dapat melewatinya. Mari bersama-sama kita mau menaikkan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan untuk kebesaran kesetiaannya kepada kita. Mari kita menaikkan syukur kita. Tuhan, betapa kami bersyukur, berterima kasih. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami ada pada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oleh karena perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Bahkan ya Tuhan, di dalam masa-masa pandemi ini pun, Tuhan Kau tidak tinggalkan kami. Ketika kami mengalami ketakutan, ketika kami mengalami persoalan, ada jalan keluar yang Tuhan boleh sediakan. Bahkan ada saudara-saudara seiman yang boleh mendukung di dalam doa. Bahkan ya Tuhan, Engkau selalu memberikan kepada kami kelegaan, sukacita. Dan kami boleh mengalami pertumbuhan rohani. Karena Tuhan mengizinkan kami boleh mengikuti kebaktian, persekutuan, bahkan seminar-seminar yang ada. Kami bersyukur Tuhan. Bahkan pada malam hari ini ketika kami boleh datang kepadamu, ini juga karena adalah anugerah Tuhan yang begitu besar kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan. Terima kasih Tuhan bahkan untuk setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi. Ini membuat kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kami boleh melihat, kami boleh semakin mengenal Engkau adalah Allah yang Immanuel. Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Inilah syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat yang terkasih, minggu lalu kita baru saja memperingati ulang tahun gereja kita yang ke-40 tahun. Saudara, 40 tahun merupakan perjalanan yang begitu panjang. Dan kita boleh melihat penyertaan Tuhan begitu sempurna bagi gerejanya. Sebagai jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita mau berdoa untuk gereja ini. Biarlah Tuhan memberikan semangat kepada jemaat Tuhan untuk boleh kita mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Kita boleh saling melayani. Di dalamnya ada kesatuan, ada kesehatian, ada kasih. Karena sesungguhnya inilah yang Allah kehendaki untuk kita sebagai anak-anaknya lakukan di dalam kehidupan bergereja kita. Mari sama-sama kita buka suara. Kita bersyukur dan kita berdoa untuk jemaat Tuhan. Ya Tuhan, kami pada malam hari ini juga bersyukur, berterima kasih. Karena kami boleh melihat perbuatan Tuhan yang begitu besar bagi gereja Tuhan di tempat ini. 40 tahun Tuhan telah pimpin, 40 tahun Tuhan telah menyertai. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang Tuhan boleh utus. Ada banyak jemaat-jemaat Tuhan yang di dalamnya Tuhan boleh bentuk. Mereka boleh mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Ya Bapa, hamba berdoa. Biarlah Tuhan Kau pimpin terus jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah ada kesehatian di dalamnya. Biarlah ada hati yang mau saling mengasihi, saling mengampuni. Biarlah di dalamnya ada kesatuan. Karena kami tahu Tuhan, inilah yang Tuhan kehendaki. Kami sebagai anggota jemaat Tuhan,
Kami adalah satu tubuh Kristus. Kami boleh saling melayani, kami boleh saling melengkapi. Tuhan, tolonglah setiap jemaat Tuhan, untuk kami boleh semakin bertumbuh, baik secara kualitas dan kuantitas. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita juga masih tetap berdoa untuk gereja kita. Mari kita doakan untuk proses pemilihan majelis. Kita doakan persiapan yang terus dilakukan. Kita doakan agar Tuhan boleh menempatkan orang-orang yang tepat, orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang mau dipakai oleh Tuhan untuk melayani gerejanya. Kita doakan juga agar setiap kita jemaat Tuhan boleh terlibat secara aktif dalam pemilihan majelis ini. Dan sungguh-sungguh menggumuli di dalam doa setiap nama yang akan kita pilih. Mari bersama-sama kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, pada malam hari ini kami juga sehati bersama-sama berdoa untuk pemilihan majelis. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau sendiri yang bekerja. Tuhan sendiri yang memberikan hikmat bijaksana di dalam proses pemilihan dari para majelis ini ya Bapa. Tuhan tolong, biarlah mereka orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Mereka sungguh-sungguh dapat menggunakan waktu mereka, hati mereka, tenaga mereka untuk melayani Tuhan. Tuhan, juga pada masa ini mungkin ada hal-hal yang jemaat rasa begitu sulit untuk mengadakan proses pemilihan majelis ini. Tapi Tuhan, biarlah Tuhan yang berikan hati kepada jemaat Tuhan untuk dapat aktif mengikuti proses pemilihan ini. Tuhan pimpin, biarlah ini boleh menjadi bagian doa di dalam jemaat Tuhan, untuk mereka boleh menggumuli anak-anak Tuhan yang boleh bersama-sama melayani Tuhan dalam tim kemajelisan. Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika kita melihat jalan terasa begitu buntu, pintu tertutup, tapi sesungguhnya yakin dan percayalah, tidak ada mustahil bagi Allah. Karena mujizat itu nyata. Allah sanggup membuat apapun juga di luar pemikiran kita. Dia selalu menyediakan jalan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Mujizat itu nyata. Bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat-Ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bersama-sama kita ulangi pujian ini. Yang rasa iman kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak ada mustahil baginya. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat-Ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna.
Jemaat yang terkasih, beberapa hari lagi kita etnis Tionghoa akan merayakan Imlek. Saudara, Imlek tahun ini tentu saja berbeda dari tahun-tahun biasanya. Karena pada tahun ini kita tidak bisa saling mengunjungi, kita tidak bisa berkumpul karena kita harus menjaga jarak. Tapi mari bersama-sama kita berdoa agar Tuhan tetap memberikan sukacita, khususnya kepada mereka yang telah lanjut usia. Karena mungkin anak-anak ataupun cucu tidak bisa datang mengunjungi. Kita doakan, biarlah tetap ada sukacita di dalam hati mereka. Dan kita juga berdoa bersama-sama pada Imlek ini, biarlah kita dapat memaknainya dengan penuh ucapan syukur. Karena kita boleh melihat Allah yang begitu baik. Penyertaan Tuhan yang begitu indah selama 1 tahun ini. Sehingga kita boleh merayakan Imlek. Mari sama-sama kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Karena kami boleh melihat penyertaan Tuhan yang begitu indah selama 1 tahun ini. Kalau pada hari Jumat ini kami akan merayakan Imlek. Tetapi tahun ini menjadi tahun yang berbeda. Karena kami harus menjaga protokol kesehatan. Kami harus menjaga jarak. Kami tidak dapat mengunjungi sanak saudara kami. Kami tidak dapat berkumpul bersama-sama. Tapi biarlah Tuhan, hati kami tetap bersuka cita. Kami tetap boleh bersyukur karena kami boleh melihat Allah adalah Allah yang baik bagi setiap kami, anak-anak-Mu. Dan biarlah Tuhan, kami boleh memaknainya dengan kami selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Dan kami boleh tetap percaya bahwa Allah yang memegang kendali di dalam kehidupan kami. Kalau Allah yang terus memimpin kehidupan kami pada masa lalu, Allah yang sama juga akan memimpin kami pada hari-hari bahkan tahun-tahun ke depan. Tuhan, kami juga pada malam hari ini berdoa untuk mereka, para oma-oma, para opa-opa yang mungkin akan merasakan begitu sedih karena anak mereka mungkin tidak dapat mengunjungi mereka. Cucu yang mereka harapkan dapat melihat mereka mungkin oleh karena harus menjaga protokol tidak dapat datang ke rumah mereka. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh menenangkan hati setiap kepada kami yang memperingati hari Imlek ini. Untuk kami boleh tetap waspada, untuk kami boleh menjaga protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami berharap hanya padamu. Saudara, pemerintah resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro mulai tanggal 9 sampai dengan 22 Februari. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kebijakan PPKM mikro efektif dalam meningkatkan aktivitas ekonomi. Sehingga masyarakat mereka dapat tetap senantiasa menjaga protokol kesehatan dan ada keyakinan bahwa kenaikan omset usaha dapat membawa dampak pemulihan ekonomi. Dan kita memohon belas kasihan Tuhan atas dokter, tim medis di garda terdepan dan memberkati program vaksinasi yang saat ini masih terus berjalan. Mari sama-sama kita buka suara, kita berdoa. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk pandemi yang masih terus terjadi. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk tingkat corona yang begitu tinggi khususnya di Jakarta ini. Tuhan, untuk kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah, kami berserah berharap hanya kepada Tuhan untuk apa yang dipikirkan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Biarlah Tuhan Kau sendiri yang bekerja, menolong, memberikan hikmat bijaksana. Dan biarlah Tuhan apa yang telah diputuskan ini boleh menjadi satu hal yang membawa dampak yang baik. Tuhan tolonglah. Kami juga berdoa menyerahkan untuk mereka yang berada di garda depan, para dokter, perawat. Mereka ya Tuhan saat ini betul-betul berjuang. Tuhan berikanlah kepada mereka imun yang kuat. Tuhan berikanlah kepada mereka fisik kesehatan yang kuat. Sehingga ya Tuhan ketika mereka harus menjalankan tugas mereka, Tuhan menjaga mereka, Tuhan menolong mereka. Kami juga berdoa untuk program vaksinasi yang masih terus berjalan. Kami menyerahkan ya Bapak ke dalam tangan-Mu. Untuk setiap kendala-kendala di lapangan yang mungkin dihadapi, Tuhan biarlah Engkau juga boleh ikut campur tangan di dalamnya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, sesungguhnya
Hanya dekat Allah saja kita boleh merasakan tenang. Dan pertolongannya adalah pertolongan yang begitu ajaib. Bersama pada malam hari ini, kita mau menyerahkan hati kita. Kita mau katakan, Tuhan, hatiku tenang bila aku berada dekat Engkau. Karena aku tahu Engkaulah jawaban dalam hidupku. Kita naikkan pujian ini, pertolongan-Mu begitu ajaib. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bersama-sama kita ulangi pujian ini. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saudara, musim hujan masih terus berlangsung. Bahkan beberapa daerah terkena musibah banjir. Saudara, mari sama-sama kita berdoa agar pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan baik menghadapi musim hujan ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, pada malam hari ini kami datang kepadamu, kami juga mau berdoa menyerahkan untuk musim penghujan. Tuhan, beberapa daerah telah terkena banjir dan kami mau berdoa menyerahkan kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah mereka yang menjadi korban dari banjiran ini, Tuhan Kau yang menolong. Dan biarlah gereja Tuhan, anak-anak Tuhan boleh melakukan tindakan yang nyata. Kami boleh membantu, kami boleh menolong, kami boleh mendoakan mereka. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pemerintah khususnya ya Tuhan, untuk di Jakarta ini, bahkan di Greenfield nih ya Tuhan, yang kerap kali, sering kali terkena banjir. Tuhan, biarlah kami boleh mengantisipasi, Tuhan menolong, memimpin, memberikan hikmat bijaksana kepada jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, pertolongan Tuhan adalah pertolongan yang begitu ajaib. Karena pertolongannya tepat pada waktunya. Tuhan tidak bergerak
lebih cepat ataupun bergerak lebih lambat, tetapi tepat pada waktunya. Saat ini mari kita mau bersama-sama membawa segala pergumulan kita. Mungkin itu masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, apapun itu. Mari kita serahkan kepada Yesus dan kita yakin percaya bahwa Dia adalah Allah yang menjawab setiap seru doa kita. Sambil singer menyanyikan pujian ini, pertolongan-Mu begitu ajaib. Biarlah ini boleh menjadi keyakinan setiap kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia memberikan kepada kita jalan keluar. Mari kita berdoa. Tuhan, dengan iman kita katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib dalam hidupku Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Isi mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Waktu dan tempat kami persilakan kepada hamba. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, sungguh kami mengamini pujian yang barusan kami naikkan bahwa pertolongan Tuhan selalu beserta bagi setiap kami, anak-anak-Mu. Dalam setiap kesulitan dan pergumulan ada Tuhan yang hadir bersama dengan kami. Kami sungguh mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Engkau. Dan Tuhan juga tidak henti-hentinya terus berbicara bagi setiap kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami butuh arahan, kami butuh firman Tuhan. Kami butuh nasihat dari Tuhan untuk boleh membimbing setiap kami. Karena itu berkati setiap kami, anak-anak-Mu yang duduk diam dengan firman-Mu. Berikan hati yang lembut untuk kami boleh mendengar dan terlebih untuk melakukan kebenaran itu. Berkati juga hamba-Mu yang berbicara, sehingga semua untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, berharap di dalam keadaan yang baik, di dalam keadaan yang sehat. Saudara, mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Yakobus pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Saya akan bacakan buat setiap kita. Saudara-saudaraku, sebagai
orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika seseorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mendengar tetapi juga melakukannya di dalam keseharian kita. Don't judge a book by its cover. Jangan menilai sebuah buku dari covernya atau sampulnya. Saudara, ini slogan yang sangat terkenal, yang kita sangat familiar. Dan slogan ini merupakan inti dari perikop yang barusan kita baca. Saudara, pemikiran inti dari Yakobus langsung diletakkan di ayat yang pertama, saudara. Dikatakan, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Saudara, ketika membaca perikop ini seringkali kita salah mengerti bahwa tidak boleh memakai perhiasan, tidak boleh kita membenci orang miskin. Tentu itu benar begitu ya. Kemudian hati-hati dengan kekayaan yang bisa menjadi batu sandungan. Tetapi ini pengertian yang tidak tepat untuk kita bisa menafsirkan satu perikop ini. Justru yang menjadi fokus utama adalah sikap memandang muka yang menjadi fokus untuk bisa kita perhatikan bersama-sama. Dan ternyata itu dilakukan oleh orang-orang percaya pada saat itu ketika mereka melakukan aktivitas agamawi mereka. Saudara, apa itu memandang muka? Saudara, memandang muka berarti memberikan perhatian khusus terhadap orang atau kelompok tertentu karena faktor-faktor tertentu. So, misalnya kekayaan, dan itu sebabnya di dalam ayat 2 sampai ayat yang ketiga Yakobus memberikan ilustrasi bagaimana orang kaya kemudian menggunakan cincin emas, pakaian yang indah, lalu kemudian datang juga ada orang miskin datang ke sana dengan pakaian yang buruk atau pakaian yang kotor, lalu kemudian mereka
dengan mudah langsung berkata bahwa orang kaya itu duduk di sini, duduk di tempat yang baik ini. Tetapi orang yang miskin itu silakan duduk di luar atau duduk di bawah di lantai ini. Saudara, ini Yakobus mencontohkan salah satu faktor kekayaan. Itu orang bisa dipandang karena kekayaannya. Tetapi bukan hanya kekayaan, barangkali bisa juga kepandaian. Ketika seseorang bergelar tinggi, seseorang itu akan lebih dipandang ketimbang orang tidak punya gelar. Dan bukan hanya kepandaian, tetapi banyak orang yang memandang muka karena ketampanan atau kecantikan. Anak muda bondong-bondong melihat artis yang ganteng, yang tampan, yang cantik. Dan banyak motivator-motivator yang tampil sangat baik sekali dan itu didengar oleh banyak orang. Dan faktor yang lain misalnya juga warna kulit, melakukan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Ini memandang muka juga. Dan tanpa sadar orang tua juga seringkali mendidik meskipun itu sangat terselubung ketika mengajarkan anaknya bergaul. Nah, bergaul sama teman yang lebih pandai. Bergaul dengan teman yang lebih kaya. Supaya kamu bisa ikut kaya, ikut pandai. Tanpa sadar orang tua mengajarkan anak-anak dengan cara seperti ini. Meskipun kita memang harus selektif di dalam pergaulan. Kita harus memilih teman-teman yang bijak. Tetapi tanpa sadar ada virus-virus memandang muka itu sedang ada di dalam hati dan pikiran kita. Dan ditularkan kepada keluarga kita. Saudara, karena itu Yakobus menekankan bahwa sikap memandang muka ini adalah sikap yang sangat dibenci oleh Tuhan. Dikatakan di ayat yang keempat, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Kemudian ayat yang ke-9, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Dikatakan di sini memandang muka adalah suatu dosa, suatu pikiran yang jahat. Dan pertanyaannya, mengapa sikap memandang muka itu dikatakan dosa, bahkan jahat di mata Tuhan? Saudara, hal yang pertama yang kita bisa pelajari bersama, yaitu ketika seseorang memandang muka, sama halnya dengan ia sedang menghakimi sesama. Ketika seseorang memandang muka, sama halnya ia sedang menghakimi sesama manusia. Saudara, kita mungkin bertanya, jahatnya di mana? Salahnya di mana? Saudara, ketika seseorang memandang muka dengan kacamata yang buram, saudara, maka hasilnya akan berbeda. Misal saya menggunakan face shield ini dengan sangat buram, maka saya akan melihat tentu dengan cara yang berbeda. Dan ketika saya melepaskannya, ini akan lebih jelas. Saudara, artinya apa? Artinya ketika seseorang memandang muka dengan cara yang salah, ini hati-hati. Ini cara yang keliru. Dan ini menghasilkan penafsiran yang berbeda. Dan hasil yang berbeda itu akan membahayakan. Akan mempengaruhi persepsi-persepsi orang. Sehingga di dalam ketika kita melihat bagian ini, kita bisa melihat bagaimana Tuhan, Allah sendiri, memandang dengan cara Allah. Menilai secara alkitabiah. Mari kita melihat secara objektif bagaimana Allah memperlakukan atau memandang orang miskin. Di mana dunia sedang memandang orang miskin dengan kacamata yang berbeda. Dengan kacamata yang buram itu, kemudian Allah melepasnya. Dan kemudian Allah menggunakan alat ukur, standar ukur untuk bisa menilai. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Keluaran 23 ayat yang ke-6 misalnya. Dikatakan, janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Jelas di sini Allah memandang orang miskin dengan penuh kasih.
Allah tidak membeda-bedakan orang miskin dengan orang kaya. Allah punya perhatian yang cukup terhadap orang-orang miskin. Kemudian Matius 11 ayat yang kelima dikatakan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Kabar baik diberitakan juga kepada orang miskin. Berita sukacita itu diberitakan kepada orang miskin. Kemudian Lukas 18 ayat yang ke-22. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Dia berhadapan dengan pemuda yang kaya. Lalu Yesus berkata, juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin selalu mendapat tempat, prioritas di dalam hati dan pikiran daripada Yesus. Orang miskin selalu mendapat perhatian yang penuh dari kacamata Allah. Sehingga ketika dunia memandang dengan cara yang berbeda, Allah memberikan cara yang berbeda ketika dia memandang. Lantas kita mungkin bertanya seperti ini, apakah pemilihan Allah atas orang miskin di sini menunjukkan Allah memandang muka hanya kepada orang miskin? Jadi ini ada sebuah pendapat yang berbeda lagi. Kalau begitu, apakah Allah hanya memandang orang-orang miskin itu? Jawabannya tidak. Allah memilih siapa saja yang dikehendakinya. Di antara semua yang dipilihnya tersebut ada sebagian yang miskin. Tetapi juga ada sebagian mereka yang kaya. Saudara, kalau kita lihat Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Yohana, istri Kusa bendahara Herodes. Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Mereka orang-orang kaya yang giat melayani. Lalu kemudian Matius 27 ayat 57. Dikatakan menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf. Dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Artinya Tuhan kita juga memandang orang-orang kaya, memilih sebagian dari antara mereka untuk menjadi murid, menjadi orang percaya, untuk melakukan pelayanan dengan kekayaannya. Jadi di sini kita melihat bahwa Allah tidak membenci orang kaya karena kekayaannya. Namun sebaliknya Allah juga tidak memilih semua orang miskin karena kemiskinannya. Nah, Allah memilih mereka yang mengasihi Dia, baik kaya ataupun miskin. Dan oleh sebab itu, Yakobus ayat yang kelima tadi berkata seperti ini, dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Perhatikan kalimat, barang siapa yang mengasihi Dia. Bukan hanya orang miskin, tetapi juga orang kaya yang mengasihi Dia. Allah memandang hati. Allah memandang hati yang paling dalam. Di saat orang-orang itu melihat dengan kacamata yang buram, Allah melepasnya. Dan kemudian sorotan matanya, kemudian sangat tajam melihat lubuk hati dari setiap kita. Apakah kita adalah anak-anak Tuhan yang sungguh mengasihi Dia? Dan itulah cara Allah memandang. Itulah cara Allah menilai. Itulah cara Allah menghakimi menurut penilaian Allah. Berikutnya, mengapa kita memandang muka itu dikatakan dosa atau jahat di mata Tuhan? Saudara, yang kedua, ketika seseorang memandang muka, sebenarnya ia sedang melanggar hukum Allah. Ketika seseorang memandang muka, ia sedang melanggar hukum Allah. Saudara mungkin bertanya, di mana pelanggarannya ketika seorang memandang muka? Di ayat yang ke-8 dikatakan, akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat
baik. Yakobus langsung menjawab dan menekankan bahwa justru yang kamu langgar itu adalah hukum yang paling dasar. Hukum yang paling esensi, yaitu adalah hukum kasih. Di mana kamu tidak mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara perhatikan di sini, di saat orang-orang berdebat tentang aturan, di saat orang berdebat tentang perilaku agamawi, di sini Yakobus langsung menekankan dengan sangat jitu bahwa yang paling penting itu adalah makna di balik aturan itu. Di saat orang-orang sedang melihat dengan kacamata yang buram itu, bagaimana orang-orang itu berperilaku, maka Yakobus melepas kacamata itu. Dia justru melihat ada yang paling penting, ada yang paling esensi yang kamu langgar di sini, yaitu hukum kasih. Hukum yang sempurna itu. Hukum yang kemudian dikembangkan menjadi hukum Taurat. Tetapi kenapa engkau selalu mempeributkan soal-soal apa yang bisa dilihat dari penampilan lahiriah itu? Tetapi di sini Yakobus langsung mengarah pada hukum yang utama. Untuk memudahkan, mari kita mengingat perkataan Yesus di dalam Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita lebih jelas ketika kita melihat apa yang dilanggar di sana. Ketika Yakobus menekankan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika orang memandang muka, artinya apa? Artinya dia melakukan penghakiman kepada orang lain. Tetapi dalam Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Artinya perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Ketika kita mengasihi sesama kita, lakukanlah itu seperti kita mengasihi diri sendiri. Itu sebabnya Yakobus menutup dengan ayat yang ke-12. Maka berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Daripada memandang muka, maka berkatalah dan berlakulah seperti orang yang sedang dihakimi. Dan di sini dikatakan hukum yang memerdekakan orang. Maksudnya apa? Hukum kasih itu. Bukan hukum sembarang hukum. Tetapi hukum kasih itu, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia. Dan itu terpancar di dalam firman Tuhan. Dan itu tertulis sepenuhnya di dalam firman Tuhan itu. Sehingga ketika kita berkata, kita bertingkah laku, apakah diri kita sudah dievaluasi oleh firman Tuhan? Apakah kita mengatakan sesuatu kepada rekan kita, sesama kita, dan sifatnya adalah menilai mereka, apakah kita sendiri sudah dievaluasi atau dihakimi oleh firman Tuhan? Jadi jelas ketika banyak orang melakukan penghakiman dengan kacamata dunia yang sangat buram itu, maka Yakobus menekankan untuk lepas itu. Agar kita bisa melihat dengan lebih jelas. Dan bukan hanya lepas itu, tetapi gunakanlah firman Tuhan untuk mengevaluasi hati kita. Sehingga waktu kita melontarkan atau memberikan penilaian kepada orang lain, itu sudah diproses oleh firman Tuhan. Dan itu sudah senada dengan kacamata Allah. Dan inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia berkata bahwa jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi,
Kamu akan dihakimi dengan ukuran yang kamu pakai, untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara perhatikan dalam Yakobus tadi, ayat yang ke-13, dikatakan sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Ini sama maknanya, seperti apa yang Yesus katakan. Jadi jangan sembarang menghakimi, karena kita sendiri akan dihakimi menurut ukuran yang kita pakai. Saudara, maksudnya apa? Dua ayat ini. Yang pertama, saudara, sebelum kita menghakimi, menilai orang lain, pakai standar terlebih dulu untuk diri kita. Yang kedua, bukan berarti kita tidak boleh menilai orang. Tetapi, pakai standar yang benar ketika kita menilai orang. Pakai standar yang benar ketika kita mengevaluasi, menilai, atau mungkin menghakimi. Ini maknanya sama, mirip-mirip, cuma beda versi saja. Pakai standar yang benar. Apa yang kita pakai? Apakah kita ada balok-balok di mata? Sehingga kita tertutup sebenarnya. Lalu kita nilai orang tersebut. Tetapi kalau standar itu benar, maka ini menjadi hal yang objektif di mata Tuhan. Bayangkan keluarga tidak ada benar salah. Oh, kalau gitu nggak boleh menghakimi kita. Tidak ada aturan. Mana benar, mana salah. Pasangan bebas berselingkuh. Anak didiamkan nonton situs porno. Semua mencuri bebas. Saudara, komunitas ini pasti akan memunculkan kekacauan. Akan hancur, akan berantakan. Tidak ada kebenaran, tidak ada keadilan. Pasti tidak ada kasih. Tetapi jikalau ada kebenaran, ada keadilan ditegakkan di dalam sebuah komunitas, maka pasti Allah hadir, karena Allah adalah kasih sekaligus yang benar itu. Kebenaran, keadilan, dan kasih itu menjadi satu kesatuan di dalam pribadi Allah. Dan pastikan Allah hadir di tengah-tengah keluarga kita. Pastikan Allah hadir di dalam komunitas di tempat kita bekerja. Pastikan Allah hadir di dalam komunitas gereja kita. Di situ Allah berkenan di dalam kebenaran dan kasih. Dan itu sebabnya ayat yang ke-13 ini juga bisa diartikan sebaliknya. Kalau tadi kita lihat sebab penghakiman yang tak berbelas kasih akan berlaku atas orang yang tak berbelas kasih. Maka sebaliknya bisa diartikan sebab penghakiman yang berbelas kasih itu akan berlaku atas orang yang berbelas kasih. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Ketika kita berelasi, ketika kita mendapati orang-orang yang melakukan kesalahan. Ketika kita mendapati anggota keluarga yang mungkin melakukan hal yang keliru. Dan kita orang percaya seharusnya kita menilai seperti Kristus menilai. Dan ketika kita melakukan penghakiman yang benar sesuai dengan Yesus lakukan, itu adalah wujud kasih. Ketika kita menilai seseorang dan menghakimi sesuai dengan kacamata firman Tuhan secara benar, itu adalah wujud kasih. Mungkin saudara bertanya bagaimana solusi atau langkah praktisnya ketika kita dapat melakukan penilaian secara benar yang disertai dengan kasih itu. Kalau kita menunjuk orang lain, sebenarnya itu ada 3 jari yang mengarah ke tubuh kita. Maka 3 jari ini, saudara, itu yang kita harus pikirkan terlebih dulu sebelum kita menjatuhkan penilaian terhadap
orang itu atau menjatuhkan penghakiman terhadap orang itu. Yang pertama, apakah Anda sudah terlebih dulu menghakimi diri sendiri dengan cara yang sama seperti Anda saat ini sedang menghakimi orang lain? Tadi yang kita sudah bahas, kita rangkum menjadi poin yang pertama ini. Apakah kita sudah terlebih dulu menghakimi diri kita dengan cara yang sama seperti kita menghakimi sesama? Lalu yang kedua, apakah kita sudah melakukan observasi secara mendalam? Artinya apa? Artinya seringkali kita terjebak dengan penampilan luar, lalu kita mengartikan sendiri, lalu kita kait-kaitkan, lalu kita membuat cerita. Tetapi seharusnya ketika kita menilai orang lain yang benar adalah observasi itu harus mendalam dari dalam hati. Ingat, Tuhan menilai dari hati yang mengasihi Dia. Dari hati itu akan nampak di dalam perbuatan. Nah seharusnya ketika kita menilai atau mengobservasi, yaitu dari rohaninya. Dari dalam hatinya itu baru keluar. Dan yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh mendoakan supaya mereka berubah ke arah yang lebih baik? Apakah kita sungguh-sungguh mendoakan supaya mereka berubah ke arah yang lebih baik? Maka jikalau tiga ini yang sudah ditujukan kepada kita, sudah kita pastikan kita sudah bertanggung jawab kepada Tuhan, ada jempol yang ke atas supaya lebih lengkap, maka silakan dieksekusi penilaian kita kepada orang itu. Ini prosedur-prosedur di mana ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan, kita harus berani menegur. Tentu bukan sembarang menegur, tetapi ada orang yang dipercaya untuk bisa menggembalakan, mendampingi, melihat secara objektif. Ada keterangan-keterangan yang jelas. Lalu kemudian ketika dia tetap tidak mendengarkan, bahwa satu atau dua orang lagi untuk bisa mendapati keterangan yang lebih jelas. Dan kemudian jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah persoalan itu kepada jemaat. Dan saya percaya saudara, ketika hal ini diwujudkan, ketika kita melakukan prosedur seperti ini, tujuan yang satu paling penting adalah orang atau sesama kita itu bisa berubah hidupnya dengan lebih baik. Hidupnya boleh sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Dan itulah yang seharusnya menjadi kerinduan setiap kita sebagai tubuh Kristus. Dengan kita bisa membawa mereka boleh bisa berubah di hadapan Tuhan, maka Tuhan dipermuliakan di dalam tubuh Kristus itu. Dan saya percaya ketika kita tidak memandang muka dengan cara yang salah, kita melakukan penilaian dengan cara yang tepat, kita menghakimi dengan penghakiman Alkitabiah, maka kerukunan hidup bersama sebagai keluarga Allah pasti akan terwujud. Saya percaya Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Dan kiranya Tuhan, Roh Kudus itu memampukan kita untuk melakukannya. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita tenang sejenak di hadapan Tuhan. Saudara, kita berdoa, kebenaran dan kasih boleh dinyatakan di dalam gereja Tuhan.
Setiap kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Maka evaluasi diri itu suatu hal yang sangat penting. Pakai firman Tuhan untuk menilai diri kita terlebih dulu. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan boleh berfirman, boleh menilai kami, boleh menegur kami. Kami manusia yang jauh dari sempurna. Karena itu kami berharap kepada Tuhan yang sempurna. Tuhan, besertalah dengan kami. Nyatakanlah keadilan-Mu dan kasih-Mu bagi gereja kami. Nyatakanlah kebenaran-Mu dan juga damai-Mu di gereja kami ini. Sehingga Engkau boleh mendapati kami sebagai keluarga Allah yang sungguh-sungguh hidup rukun bersama, menyenangkan hati Tuhan. Memuliakan Tuhan. Inilah kerinduan kami, Tuhan. Kami panjatkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Doa teduh, doa malam selesai. Tuhan memberkati setiap kita. Selamat malam.